Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Juni Gumilang dengan NPM 24782024. Di sini saya akan melakukan hands-on untuk mata kuliah eh, analisis dan ilmu data untuk TI. Nah, di sini saya akan melakukan hands-on untuk di lab 12, yaitu tentang klasifikasi. Jadi ini kita disuruh memahami cara menyiapkan data untuk klasifikasi, cleaning, encoding, dan scaling, terus mampu membangun beberapa model klasifikasi, misalnya decision tree, logistic regression, random forest, dan mengevaluasi model menggunakan conversion metric, akurasi, precision, recall, dan advanced score. Dan masih sudah memberikan performa kepada beberapa algoritma dengan dan memilih model terbaik. Oke. Nah, jadi di sini kita akan membangun proses pembangunan model klasifikasi menggunakan data saya, yaitu e-commerce transition data yang ya dengan dua algoritma. Itu algoritma sendiri ada random forest sama logistic regression. Nah, tahapannya tuh apa aja sih yang dilakukan? Tahapannya sendiri tuh ada EDA, exploration data awal, terus ada pre-processing, dan test fit, pelatihan model, dan ada evaluasi. Yang pertama itu ada conversion matrix, akurasi, precision, recall, advanced score, dan ROC dan OC. Nah, seluruh prosesnya itu akan disampaikan secara runtut dan disertai penjelasan teknis. Oke, lanjut aja. Ini udah ada ya. Yang pertama, langkah pertama itu kita akan melakukan eksplorasi data atau eksplorasi data analysis EDA. Tujuan dari tahap ini tuh untuk mendapatkan pemahaman awal terkait struktur dataset, jenis variabel yang terdapat di dalamnya, potensi masalah seperti data hilang, serta informasi statistik dasar yang dapat membantu dalam menentukan teknik pre-processing yang sesuai. Nah, pada tahap ini tuh saya membuat dataset menggunakan fungsi redsv. Redsv. Selanjutnya saya menampilkan beberapa awal data itu menggunakan fungsi head. Habis itu, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dimuat itu sudah benar serta mempunyai gambaran awal mengenai bentuk kolom dan karakteristik data. Nah, kemudian saya mengambil fungsi IDF info untuk melihat tipe data dari masing-masing fitur. Dan informasi ini sangat penting karena proses processing yang akan dilakukan itu setelahnya bergantung pada jenis data, apakah numerik atau kategorikal. Fungsi info juga menentukan jumlah nilai non-null sehingga dapat diketahui fitur mana yang memiliki nilai yang hilang. Setelah itu saya menggunakan fungsi describe untuk mendapatkan statistik deskriptif seperti nilai minimum, maksimum, min, dan standar deviasi. Statistik ini tuh membantu dalam mendeteksi potensi outlier, memahami distribusi awal data, numerik, serta menentukan apakah normalisasi diperlukan. Yang tahap IDA itu ditutup dengan menghitung jumlah nilai kelas menggunakan Debye-Snow sum, dan juga melihat ada berapa jumlah data duplikat menggunakan def duplicate, serta ada distribusi numerik dan hit akselerasinya. Nilai hilang. Oke, nah ini yang pertama kita ini mengunggah filenya. Saya udah mengunggah filenya. File dataset sendiri itu sangat gede, yaitu 46 MB. Nah, dia menampilkan 5 data awal. Sini data awal itu ada wet head like folder yang bisa kalian lihat, dan ada invoice, customer ID, country, dan stock code. Nah, ini dia setelah itu dia melihat info struktur datasetnya, apakah numerik atau kategori. Kalau kalian bisa lihat di sini, dia tuh tipenya objek, plot, number, ada 2. Nah, untuk statistik deskriptifnya seperti ini, ada nilai minnya, ada nilai standar, ada min, next, dan missing per value per column itu ada di kolom description sama customer ID, dan jumlah duplikatnya itu sendiri ada 5.268 untuk duplikatnya.
Nah, ini ada sebuah gambaran dari distribusi numerik dan ada heatmap korelasinya. Nah, setelah itu kita lanjut ke tahap pre-processing data. Ya, pre-processing itu merupakan salah satu bagian paling krusial dalam membangun model machine learning. Tujuan utama pre-processing itu adalah memastikan bahwa data berada dalam kondisi yang konsisten, bersih, dan sesuai format yang dibutuhkan oleh algoritma. Tahapan pre-processing itu yang dilakukan meliputi beberapa bagian berikut. Yang pertama itu membuat kolom target. Nah, di sini saya menambahkan kolom target cancelled untuk dijadikan label atau target pada dasarnya transaksi e-commerce ini. Transaksi yang dibatalkan sendiri itu ditandai dengan invoice no yang diawali huruf C. Oleh karena itu saya mengubah kondisi tersebut menjadi nilai biner. 1 untuk transaksi cancel dan 0 itu untuk transaksi normal. Langkah ini penting karena proses klasifikasi itu membutuhkan label target yang terdefinisi dengan jelas. Nah, setelah itu saya menghapus fitur yang berpotensi menyebabkan overfitting. Beberapa fitur seperti dalam dataset itu nah ini beberapa fungsi seperti dataset itu menyebabkan informasi berlebihan yang menyebabkan model itu menghafal pola daripada melakukan generalisasi. Contohnya seperti invoice no, mana ya? Invoice no, terus stock code, customer ID, dan invoice date. Fitur-fitur tersebut tuh tidak mencerminkan karakteristik itu transaksi, tetapi lebih berupa identitas unik. Nah, jika dipertahankan, model tuh bisa mengenali transaksi berdasarkan kode unik tersebut dan menghasilkan forma yang tidak realistis pada data uji. Oleh karena itu, kolom tersebut saya hapus dan memastikan model belajar dari pola data yang relevan. Nah, yang ini ada mengatasi missing value. Nilai hilang tuh dapat mengganggu proses pembelajaran model. Missing value itu dapat mengganggu proses pembelajaran model dan menurunkan akurasi. Saya menangani dengan dua pendekatan untuk tipe data. Untuk fitur numerik sendiri, nilai hilang diisi menggunakan median. Median itu digunakan untuk stabil terhadap outlier. Dan untuk fitur kategorikal, nilai hilang itu diisi menggunakan modus dipilih karena mempresentasikan kategori yang paling sering muncul. Pendekatan itu mempertahankan distribusi asli data tanpa menimbulkan bias yang signifikan. Nah, terus ada lagi sabar. Ini membuat cancel. Nah, di situ juga saya menambahkan fitur encoding fitur kategorikal. Algoritma machine learning itu hanya dapat memproses nilai numerik. Karena itu fitur kategorikal itu perlu dikonversi menjadi angka. Saya menggunakan label encoding karena cocok untuk kategori yang jumlah jenis relatif sedikit dan bersifat non-ordinal. Di situ ada standarisasi fitur. Ini standarisasi fitur. Standarisasi itu dilakukan untuk menyetarakan skala antar fitur, sehingga masing-masing variabel itu memiliki pengaruh yang seimbang pada model. Proses ini tuh sangat penting terutama untuk algoritma seperti logistic regression yang sensitif terhadap perbedaan skala. Nah, habis itu saya itu menyimpan hasil processingnya sendiri, menyimpan data bersihnya. Setelah data selesai dibersihkan dan standarisasi, saya itu menyimpan dataset tuh bersih ke dalam file baru
Hal itu bertujuan agar proses training dapat menekan data yang sudah siap dipakai dan memudahkan proses pengecekan ulang jika dibutuhkan. Nah, ini missing value nih sebelum dibersihkan dia di customer ID itu ada banyak, setelah dibersihkan tuh hilang. Nah, ini preview data setelah pre-processing, kalian bisa lihat sendiri datanya menjadi lebih real. Terus ada yang di cancel di bagian country, di country tidak ada bagian di cancel, dan ini udah save fitur enable-nya sendiri. Nah, kita lanjut tahap berikutnya itu tentang trends test split. Pembagian data dilakukan untuk mengevaluasi model secara objektif. Data dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama itu ada data latih training set, digunakan untuk melatih model, dan yang kedua itu ada data uji testing set, digunakan untuk uji performa model. Pembagian itu dilakukan dengan rasio 80/20 dan menggunakan proposal kelas agar tetap seimbang antara data latih dan data uji, terutama saat dataset memiliki ketidakseimbangan jenis kelas. Kalian bisa lihat sendiri. Nih, ada sampel white trend sama white test. Nah, yang kelima ada pelatihan model. Di sini pelatihan model itu ada logistic regression. Apa sih ya logistic regression sendiri? Logistic regression itu adalah merupakan metode klasifikasi linear yang bekerja dengan memodelkan peluang suatu kejadian berdasarkan fungsi logik. Model ini tuh sederhana, cepat, dan memberikan interpretasi yang baik. Selain itu, logistic regression sangat cocok untuk klasifikasi biner seperti prediksi transaksi cancel. Nah, ini adalah algoritma yang saya pakai. Itu yang pertama adalah logistic regression, yang kedua ada random forest. Random forest sendiri itu adalah metode yang berbasis ensemble yang mengkombinasikan banyak decision tree. Model itu mampu menangkap pola non-linear dengan lebih baik dan umumnya memiliki performa lebih stabil pada dataset besar. Penggunaan class weight balance ini sendiri itu bertujuan mengatasi potensi ketidakseimbangan kelas. Nah, ini saya akan menampilkan beberapa hasil prediksi untuk memvalidasi apakah model itu menghasilkan nilai yang masuk akal. Bagian itu membantu memastikan bahwa pipeline berjalan dengan benar sebelum masuk ke tahap evaluasi penuh. Nah, yang terakhir ada tahap evaluasi. Setelah model dilatih, tahap selanjutnya adalah mengevaluasi performa setelah menyeluruh. Evaluasi itu dilakukan menggunakan beberapa metrik, menggunakan gambaran lengkap yang ada mengenai kemampuan model. Ini ada logistic regression metric, dan yang ini saya akan membahas tentang confession metric logistik, yaitu confession metric itu menggambarkan jumlah prediksi benar dan salah satu masing-masing kelas melalui visualisasi heatmap yang saya dapat melihat dengan jelas dalam model dan mengklasifikasi kelas positif dan negatif. Nah, heatmapnya sendiri itu mana ini? Dan juga akurasi precision dari kelas. Nah, akurasi itu mengukur keseluruhan prediksi yang benar. Terus presisinya itu menunjukkan berapa tepat model memprediksi kelas positif. Jika ada kelas negatif dan kelas positif ya. Dan juga recall itu menunjukkan seberapa baik model itu dalam menangkap semua kasus positif serta S1 score dan harmonisasi precision, dan recall itu cocok ketika distribusi kelas tidak seimbang. Dengan membandingkan nilai-nilai ini pada kedua model, kita dapat menentukan model mana yang lebih efektif, yaitu kedua modelnya itu logistic regression dan random forest. Nah, bisa ada RUC curve dan Ouch. Apa sih RUC curve dan Ouch? RUC curve itu menunjukkan RUC curve nih. RUC curve menunjukkan hubungan antara true positif dan false positive rate berbagi ambang keputusan serta area under curve
undercraft nih AUC area ini itu mendekati nilai 1 yang berarti performa model sangat baik. Visualisasi ROC curve sendiri itu memudahkan interpretasi perbandingan performa model. Ini ROC curve untuk logistic regression dan ini untuk time of forest. Nah, yang terakhir saya menyusun tabel rangkuman yang berisi tabel rangkumannya yang berisi seluruh metrik untuk dua model. Melalui tabel ini perbandingannya performa dapat dilihat secara langsung sehingga memudahkan dalam menentukan model terbaik dalam posisi ini. Kalian bisa lihat sendiri perbandingannya itu beda tipis ya antara logistic regression dan time of forest. Nah, jadi dengan demikian seluruh proses mulai dari eksplorasi data, pembersihan data, pembagian dataset, pelatihan modul, hingga evaluasi per modul dilakukan. Tahapan itu menggambarkan alur kerja dasar dalam membangun sistem klasifikasi yang dapat diterapkan pada berbagai kasus serupa. Bila saya ada salah kata dan ada penjelasan yang kurang bisa dipahami, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.